Sahabat sehat, saya Yohanes Sunardi seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Ya, kali ini saya tidak di studio karena kondisi seperti ini semuanya. Anda tahu kita semua di rumah. Ini layar di belakang memang apartemen di mana kami tinggal. Ya, saya di Surabaya. Hari ini kita akan membicarakan soal sesuatu tentang mama ya, seorang mom. Ya, saya kasih judul Super Mom, di mana kemampuan seorang perempuan yang dikirim Tuhan untuk satu keluarga sebagai penolong, mengatur keluarganya dengan banyak hal. Udah banyak yang saya bagikan kepada Anda tentang Super Mom. Kali ini kita datangkan tamu kita dari Jogja, ya, dan dia akan berbagi tentang sehari-harinya bagaimana mengatur seorang perempuan, kalau saya tidak salah itu ya, mempunyai 3 orang anak, ya. Nah, kita akan bicara bagaimana di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dia berusaha mengatur, karena sangat tidak mudah ketika, sesuatu berbeda, ya. Yang dulu biasanya mungkin, eee, habis masak, anak sekolah, nunggu anak, sore pulang baru bisa bicara-bicara. Sekarang anaknya di rumah semua, seperti Anda pun mengalami ini. Itu dibutuhkan satu variasi, satu adaptasi, ya, satu adaptasi yang kuat untuk bisa mengaturnya itu, ya. Oke, sekarang kita akan berbicara dengan bintang tamu kita. Kita sudah tersambung dengan Ibu Lydia ya. Halo Lydia. Halo, selamat sore Koyo. Ya, ini sahabat-sahabat sehat lagi menonton Anda. Silakan disapa dulu sahabat-sahabat sehat. Ya, halo, selamat sore sahabat sehat dimanapun Anda berada. Kabar baik ya, saya harapkan demikian juga dengan saya dalam keadaan yang sehat dan selalu sukacita. Oke, sebelahnya siapa itu? Belum diceritakan. Sebelah saya adalah anak perempuan saya. Ya, dia kelas 1 SMA. Ya, namanya Livia, anak Ya, kedua saya. sahabat sehat, sebenarnya saya sih udah kenal ya, cuma saya harus menyampaikan itu. Ini seperti anak angkat saya sendiri ya, Livia ya. Oke, Livia gimana Livia kabarnya? Baik Om, Tuhan. Nah, Sehat. puji Tuhan, baik-baik sehat ya. Oke, hari ini kita akan bicara tentang super mom ya. Jadi kita langsung tanya anaknya, tanya mamanya, dan saya akan pandu. Nah, sebelum itu saya akan tunjukkan sedikit profil ya. Ada sesuatu yang unik dalam arti yang menurut saya bisa untuk share buat Anda semua dari seorang Lydia ini ya. Saya akan sharekan sedikit tentang keluarganya. Nah, Lydia bisa ceritakan itu siapa saja yang di dalam foto itu? Oke. Ya, ini adalah keluarga saya ya. Di belakang yang pakai kaos hijau itu suami saya, namanya Denny. Terus yang di atas kepala saya persis itu anak saya yang paling bungsu, namanya Given. Terus yang cewek itu ciciknya Livia yang saat ini bersama dengan saya. Terus yang paling belakang itu anak saya yang pertama, namanya Stanley. Ya Mas, kuliah ya. Kuliah ya. Kuliah apa anaknya ini? Ya. Kuliah di Atmajaya di Jogja di jurusan akuntansi. Tahun ini semoga bisa ke KKN gitu, skripsi ya. Oke, berarti semester berapa ini ya? Sekarang semester 6 ya. Semester 6 anaknya kurang lebih ya. Oh, berarti cepat juga ya. Oke. Nah, Livia ini kelas berapa Livia? Kelas 2 SMA, kelas 1 SMA ya? Iya, kelas 1 SMA di SMA Negeri 9 Jogja. Oke. Pelajaran yang disenengin apa Livia? Pelajaran yang paling disukain biologi sih. Wah. Sama matematika. Waduh, itu pelajaran yang biologi itu kegemaran saya ya, tapi kalau matematika saya stres. Tapi oke. Jadi gini ya, kalau yang Given ini kelas berapa? Lydia? Given sekarang kelas 3 SD. 3 SD ya? Kelas 3 SD, ya. Oke, ya itu pasti, ini foto baru? Ini foto baru? Ya, foto baru beberapa minggu yang lalu. Oke, ini saya curiga ini, kalau potongannya Given yang motong pasti mamanya ini ya.
Bukan Om Yo, ini potongannya tantenya ini. Karena kan Oke. suasana COVID nggak boleh potong di luar katanya ya, makanya ya wis Nah, seadanya ini saya aja. hanya bergurau aja. Tapi intinya, saudara, Iya. kita lihat dari foto ini, ya tidak ada keluarga yang tidak mengalami sesuatu. Tapi kita lihat ya dari foto ini, semua tampak baik ya kondisi. Saya yakin saudara dimanapun Anda, kita akan sharing-sharing sedikit ya. Oke, ini rumahnya dia tinggal di Jogja. Ini di daerah mana ini di Jogja? Kami tinggal di daerah Maguwarjo, tepatnya di Kabupaten Sleman. Jadi sebetulnya rumah tinggal kami dekat stadion ya, Stadion Maguwo yang cukup terkenal. Kalau ada event-event sepak bola itu dekat dengan rumah kami, kira-kira 5 menit sampai itu ya. Oke, oke. Nah, ini saya akan cerita, anggap aja saya ini orang lain yang tidak kenal. Nah, rumahnya ini banyak pohon. Nah, yang gemar bertanam siapa ini? Suaminya atau Anda? Saya Oh Pak gitu. Yu, saya Ap- Koyo yang senang bertanam. Apa aja nih tanamannya ini? Berguna atau hanya untuk hutan-hutan saja? Oh enggak, sangat berguna. Jadi saya itu dari dulu senang alam gitu ya, senang bertanam. Bahkan apa saja kalau bisa saya tanam, saya tanam. Cuman karena tempat saya terbatas, cuman memanfaatkan apa, kira-kira 2 meter lah. Rumah kami kan di pojok gitu kan. Jadi saya tanamin ada kelengkeng, ada jeruk limau, Aduh, oke, 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 macam-macam oke. pokoknya yang bisa dimanfaatkan sehari-hari gitu. Nanti Anda harus diusulkan jadi staf ahli Menteri Pertanian aja kalau gitu, ya. Nah, Siap, kalau siap, dia siap, siap. dari rumahnya ini ada yang unik. Ya, bagi saya seorang yang umum memandang ada warna ungu. Nah, yang suka warna ungu siapa ini? Saya yang suka warna ungu, saya purple lover. Bajunya Nah, aja jadi ungu ya. Kalau Anda bisa lihat sekarang dia pakai ungu. iya, Jadi jadi kita minded tes ya. ya. Ini kita lihat. Nah, ini temboknya ini warna ungu. Ini bagian depan ya, bagian depan ya. Iya, 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 bagian depan. Itu nomor berapa itu? Nomor 6. Rumahnya nomor 6. Iya, C nomor 6 ya. Ayu Dia C6 gitu Citra, ya. Charlie Oke, C6 ya. pohonnya aja kasihan yang hijau ini menderita, banyak yang ungu ini ya. Lihat. Oke, ya, Ini jadi pohon ada sejarahnya loh. ada sejarahnya ya. Ya, Iya, oke. Nah, ini rumah bagian dalam. Oke. Ini iya, sepintas saja supaya Anda ngerti. Warnanya juga ungu loh. Bayangin ini ya. Ungu. iya. Orang bilang Ungu. katanya kayak taman kanak-kanak rumah saya kok. Iya. Oke, 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 oke. Itu di situ ada elektrik piano ya. Siapa yang bisa main piano di rumah Anda? Yang main piano aku, Om. Oke, Livia. Mama nggak bisa ya? Saya Enggak. bisanya melihat Om Oke, dan oke, mendengarkan oke, oke, saja. oke. Oke, oke. Sekarang kita lihat nih. Ini masakan yang unik, ya nggak cuma tembok ungu, tapi juga ini namanya jajannya apa ini? Ini kalau di Surabaya, kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah, ini namanya candil atau apa gitu ya, saya lupa ya. Nah, ini kalau di Jogja apa namanya Iya. nih? Ya, namanya di Jogja kadang-kadang disebut candil juga, terus biji salak, biasanya biji salak ya kalau di Oh, kayak Indonesia. bijinya salak itu ya bentuknya ya, soalnya ya. Iya, iya. Oke, sampai dia bikin ungu. Nah, nanti kita mau minta bocoran eh, bagaimana membikinnya ya, supaya semua Ya, sahabat sehat bisa bikin jajan buat anak-anaknya. Ya, itu sekilas saja. Sebenarnya ada beberapa, tapi saya ingin kita banyak wawancara ya. Oke, jadi sekarang kita akan belajar dari seorang Lydia apa yang bisa kita petik dari pembelajaran dalam kehidupan sehari-harinya. Lydia, sebenarnya ya. aktivitas sehari-hari sebelum COVID-19 ini apa? Aktivitas saya ini saya berumah tangga, terus saya juga suka jualan. Jadi saya suka marketing ya, saya suka nawar-nawarin dan saya jualan online dari rumah. Terus sebelum COVID juga saya jualan di rumah, jadi saya GoFood di rumah, ayam goreng gitu, Koyo. Ayam goreng ya. Oh iya. Iya, Oh, ayam goreng, ayam goreng. ayam Sebentar goreng, ini. namanya ayam goreng si bungsu. Oke. Ini ada juga bikinannya Ibu Lydia, ya. Ini Iya, apa ini iya, Lydia ini? benar.
Ini adalah, acar cabe. Jadi, saya secara pribadi itu sangat suka makanan pedas. Soalnya kalau makan itu nggak pedes tuh rasanya kayak orang sakit, kayak di rumah sakit gitu loh, Kak, Yu. Oke. Makanya harus selalu ada pedas di rumah saya itu. Jadi saya buat sendiri, saya stok, saya masukkan kulkas. Jadi sewaktu-waktu untuk kita makan mie atau apa itu bisa untuk, Ini belinya cabai harga berapa nih waktu itu buat bikin ini? waktu saya buat ini masih sekitar harga masih murah kok Yo, ini kan cabai cabai rawit hijau yang biasa ya, masih murah sih, Oke, paling cara sekitar bikinnya 30 gimana ribuan ini? satu Cara gitu. bikinnya gimana? Jadi Simpel aja. jadi untuk ya untuk membuat acar cabai gampang sebetulnya ya. Jadi cabai hijau itu kita kita apa, kita petik, terus kita cuci, terus kita direndam dalam air mendidih. Jadi bukan direbus ya, air mendidih, terus direndamkan ke cabenya itu. Kira-kira 5 menit, setelah itu ditiriskan. Ditiriskan lalu kita buat larutan, air garam dan cuka, kasih gula sesuai selera, lalu setelah semuanya dingin, cabenya kita masukkan. Ini Oke. khasnya kalau yang berhasil itu cabenya harus sampai rasa renyah gitu. Kalau rasanya melemem itu berarti nggak berhasil kok, Yu. Oh, Jadi seperti harus rasanya layu mates gitu gitu. ya. Oke, Livia Iya. juga kayak Mama suka pedes atau enggak? Suka banget, Om. Ketularan. Oke, ketularan ya. Oke. Lalu ini ada ayam goreng. Ini mungkin yang dikatakan ayam fungsi tadi, benar? Iya, benar. Ini Anda jualan lihat, saya di rumah, jadi heeh. ini dia bikin ini. Oke ya, sekarang kita akan masuk di tanya jawab sedikit supaya menjadi berkat. Livia, kalau kita ngomong-ngomong, Iya, eh, eh, Livia ini kan di mana pandemi ini kan di rumah terus. iya. Coba ceritain satu aktivitas aja, contoh aja aktivitas kemarin gitu. Coba gimana nih? Coba. Kan di rumah, tapi kan tetap ada sekolah online kan. Jadi bangun tidur, terus biasanya sih langsung online school gitu, sekitar sampai jam 2 siang gitu. Terus habis itu, gabut-gabutan lah main HP, nonton TV, kadang-kadang masak-masak, bikin sesuatu gitu. Begitu aja ya. Pokoknya itu berjalan terus bahwa sebulan 2 bulan ini ya. Iya, Oke, kalau sebelum COVID-19, kalau sebelum COVID-19 mah kan sekolah aja kan udah sampai jam 3:30. Terus habis itu ada ekskul sampai jam 6-an gitu. Terus pulang ke rumah, terus paling bantuin mami masak, terus udah malam, udah tidur. kalau Livia sendiri, masakan Mama yang paling disenengin apa tuh? Sayur asem sama lodeh. Saya langsung sama lodeh, kayak saya persis. Udah jadi anak saya aja deh ya. Jadi saya juga sayur asam sama lodeh, seneng itu ya, apalagi kalau saya kasih ikan asin. Saya ini kalau makan steak itu sudah berkali-kali, jadi kalau lihat lodeh itu tidak tahan. Oke, sekarang kita kembali. Eh Livia, kalau tahu nggak kalau papanya Livia itu suka masakan yang apa? Tapi itu sukanya masakan, sebenarnya apa aja yang main masak suka sih, soalnya emang masakannya enak. Soalnya Wow. cinta Terus gitu ya. apa ya, Wah, biasanya yang manis-manis sih, taste-nya yang oke. manis-manis pokoknya. Oh iya, memang ya kalau di Jogja itu ya, Lydia, kalau di Jogja itu memang orang lebih senang yang manis-manis gitu ya. Iya, lebih mirip-mirip Semarang lah kok Yu. Tapi menurut saya lebih lebih manisan Semarang sih. Kalau Jogja masih ada taste asin-asinnya gitu. Oke. Semarang ya. Seperti Semarang tapi Semarang lebih manis gitu ya. Di Jogja. Di Jogja Iya, sendiri masakan yang terkenal apa Lydia? di Jogja yang terkenal ya gudeg kok Yu. Gudeg Gudeg ya. dan, ayam geprek. Ayam geprek ya. Sekarang lagi terkenal ayam geprek ya. Iya Ya saya pernah ke iya Jogja itu di jalan-jalan ayam geprek gitu ya. Oke. iya. Kondisi bagaimana dengan kondisi COVID-19 di sana baik-baik semuanya ya? Ya, sama aja sih, kayak tempat-tempat lain. Tapi belakangan ini udah mulai lebih pada rame daripada sebelum-sebelumnya. Oke. Sekarang Lydia, gimana Anda Ya. melewati masa COVID-19 ini? Maksudnya gini, kan anak-anak ini otomatis kan online ya, terutama kalau mungkin Livia atau Stanley
kan dia ya bisa terkontrol. Tapi bagaimana dengan Given yang umur masih SD ini, kan dia masih tetap seorang anak yang mungkin bingung yang dikerjakan apa. Bagaimana Anda bisa mengatur anak yang jaraknya berbeda ini. Yang satu SMA, ya kayak Livia ini mulai belajar mandiri, yang satunya lagi Stanley yang sudah mungkin semi mandiri, dan seorang anak kecil yang benar-benar tidak. Karena sebenarnya kalau menurut saya, jaraknya ini kan jauh. Nah, itu pasti ada sifat-sifat pribadi Iya. yang berbeda. Nah, itu coba Livia, Lydia gimana kondisi Anda yang lakukan sebelum sekarang masa-masa COVID-19 ini, apa aja yang Anda kerjakan tiap hari? Kurang lebih aja. Ya, kalau khusus untuk Given memang agak-agak membutuhkan kesabaran yang ekstra gitu ya. Karena kan masih kecil, dia masih kelas 3 SD, pengennya kan main terus gitu kan. Waktu jam online itu kan guru-gurunya sudah memberi jadwal di Google Classroom jam 8 tuh sudah keluar jadwalnya. Hari ini harus pelajaran apa-apa dan ada tugasnya di Google Form-nya tuh ada. Nah, yang susah tuh memang iya mengajak anak, "Ayo segera selesaikan tugas," gitu. Anaknya kadang masih molor, kadang-kadang masih tidurnya kan tidak teratur, jadi malam tidur sampai malam, terus bangunnya agak telat gitu. Karena memang saya biarkan juga karena kan tidak ada kegiatan gitu. Jadi memang, khusus untuk yang Given sih memang saya harus ekstra sabar gitu, walaupun kadang-kadang nggak sabar juga karena saya kan maunya cepet-cepet gitu, cepet selesai, saya cepat bisa melakukan hal yang lain gitu. Tapi ya tetap harus bagaimanapun caranya ya, saya mulai mengerti bahwa, kalau untuk anak itu memang nggak bisa dikejar-kejar. Jadi, saya ngikuti mood-nya dia, belajar ngikuti mood-nya dia, ketika dia mulai mood untuk semangat untuk, "Ayo belajar," ya sudah, "Ayo kita belajar." Jadi biar suasananya lebih nyaman, saya nggak gang, dia juga nggak tegang. Jadi belajar untuk menunggu mood-nya dia. Karena kan selama, Google Classroom itu kan waktunya kan, lebih longgar, kadang-kadang ada tugas yang bisa dikumpulkan sampai besok gitu. Gitu Oke, Kak oke. Yu. Itu Given ya. Gimana Stanley? Stanley ini kan juga banyak di rumah ya. Otomatis kan semua sekarang PSBB, semua di rumah. Gimana dengan Stanley? Ya, kita dari tadi belum bicara Ya, soal Stanley ya. kalau iya, kalau Stanley ya, dia anak yang besar, jadi umurnya juga sudah 20 tahun, jadi lebih bisa mengatur dirinya sendiri gitu ya. Kuliah tetap berjalan, online juga, dia sudah bisalah mengatur, paling-paling ya sama mainan game itu juga gitu. Tapi ya sudah mau gimana lagi karena memang nggak ada kegiatan yang dilakukan ya ya yang penting tugas dia, kuliah dia juga berjalan, mau selebihnya mau dia main game ya ya terserah saya pikir gitu ya, yang penting tugasnya utama sudah bisa dilakukan gitu. Oke, oke. Sekarang makanan kesukaan Given itu apa? Lydia? Given ya, Given ya. Makanan kesukaan Given itu, eee sebetulnya sukanya sih ini ya, mie-mie gitu loh Kak Yu, rasanya semua anak kecil suka mie ya. Suka mie Mie, ya. Oke, pasta, terus pasta. sushi, pokoknya makanan-makanan kekinian itulah. Iya, Given ya. Tapi tidak ada kesulitan makan untuk Given ya. Ada kesulitan makan? tidak. Jadi saya membiasakan diri bahwa anak itu harus doyan apa saja. Enggak, karena saya sudah, sedari kecil saya mengajarkan bahwa, kamu harus bisa makan segalanya gitu. Jadi sayuran apapun juga harus kamu bisa makan gitu. Supaya nanti dia, jadi kayak seperti saya paksa dikit gitu ya, tapi lama-lama terbiasa gitu. Jadi semua sayur harus bisa makan, ikan, ayam juga harus bisa makan gitu. Jadi nggak boleh pilih-pilih, saya mengajarkan seperti itu, Koyu. Ini kalau yang suka pilih-pilih rasanya Livia ini ya. Livia ini kalau ikan, Livia kalau lauk itu yang suka apa lauk? Livia. Halo Ikan, Livia. tempe, sama tahu. Itu favoritnya ikan, tahu, tempe. Oke, sekarang terakhir kita akan tanya tentang suami. Bagaimana Anda kan gini ya, kadang-kadang mungkin bisa tentang tentang suami. Bagaimana itu tentang suami Anda? Ya, kan Anda tetap harus jaga hubungan dengan suami. Di tengah anak yang biasanya suami bisa ketemu Anda lebih sering, sekarang suami tidak lebih sering.
Anda masih bisa dengar saya? Bisa Koyo, bisa. Ya, ya, ya Koyo Ya. diulangi pertanyaannya Koyo. Oke, jadi ini masalahnya bagaimana dengan suami, Lydia? Coba ceritakan, karena hubungan Anda Ya, dengan suami Anda pasti tidak seperti biasanya, karena biasanya kan anak-anak tidak ada. Sekarang anak-anak full seharian ada di rumah. Bagaimana? Karena tadi kan sudah gendel anak, sekarang gendel suami, bagaimana itu? ya justru di COVID seperti ini malah ketemu terus ya. Biasanya kan suami kerja gitu kan. Di COVID ini ya mau ndak mau harus di rumah. Jadi kita malah biasa mengerjakan pekerjaan rumah bersama-sama. Mengerjakan rumah bersama-sama, jadi nggak pilih-pilih kerjaan. Misalkan ada yang perlu dibantu ya siapa yang bisa ya dikerjakan. Karena kebetulan, sudah sejak tahun ini saya tidak memakai asisten rumah tangga lagi, karena saya pikir anak-anak kan sudah besar, jadi bisalah kita jadi teamwork dalam suatu keluarga gitu kok ya. Oke. Oke, sahabat sehat, tanpa terasa kita sudah tanya-tanya. Sekarang kita saatnya menerima resep rahasia, ya, biji salak ungu. Nah, coba Lydia tolong ceritakan bagaimana punya ide salak biji ungu itu karena senang ungu, warna ungu atau karena apa? Ya, iya memang warna warna saya kan suka sekali dengan warna ungu dan kebetulan kok ada, ketela. Jadi biji salak itu kan bahan dasarnya dari ketela. Saya lihat kok ada warna ungu, jadi saya buat aja gitu kan. Sederhana cara memasaknya itu jadi, misalkan kita beli, ubi, terserah mau yang warna apa saja gitu kan, mau yang oranye atau yang putih bisa, tapi kebetulan karena saya suka warna ungu, saya masak yang warna ungu gitu. Jadi ubi, kita rebus, kalau saya kukus sih ya supaya airnya tidak banyak gitu kan. Saya kukus, terus kemudian saya kupas, terus kita lembutkan. Jadi kita lembutkan pakai alat gitu kan supaya halus dan akhirnya, dibentuk adonan bulet-bulet seperti bakso itu kan, dikasih dicampur dengan tepung tapioka sedikit, kasih garam sedikit, terus, dibuat bulet-bulet. Nah, terus untuk, kuahnya seperti bubur itu Koyo, seperti membuat bubur sumsum itu ya, bubur putih ya. Jadi pakai adonan tepung beras, air mendidih, terus kita bikin adonan tepung beras, kita masukkan, terus biji salanya juga gitu. Simpel sih Koyo, semua saya rasa bisa kalau mau. Oke, gitu ya. Jadi sahabat sehat, jadi ini seorang Lydia, kita lihat kesibukannya, tapi dia masih bisa menikmati dengan anaknya, ya, masih bisa melewati semua dengan baik. Jadi saya harapkan ini menjadi inspirasi, ya, belajar, ya. Eh, Semua bisa dipelajarin ya. Sekarang ada banyak dari Google, dari mana Anda bisa cari dan Anda coba-coba. Dan ini menjadi fun. Keluarga saya harapkan Lydia menjadi inspirasi di mana, oh ya Lydia, ini rumor-rumornya ini, gosip-gosipnya. Ya. Tembok itu yang ngecat itu salah satunya Anda. Benarkah itu? Iya, benar. Jadi saya tuh kan di rumah tuh nggak bisa diem, kepengen apa tak kerjain gitu. Suatu ketika, "Oh yuk kita ngecat rumah," gitu ya, sama-sama kita lakukan bersama-sama dan saya ini kan ada sifat-sifat tomboy gitu ya, eee, saya suka gitu kan, saya suka sesuatu yang menantang gitu kan, ya saya cat gitu, mulai dari kamar, dari, kamar mandi ya, kita kerjakan sedapatnya lah gitu, itu Koyo. Jadi seru di rumah itu, jadi apa-apa kita Iya. kerjakan bersama Oke, gitu. jadi yang penting komunikasi ya, jadi semua komunikasi jadi baik. Saya percaya ini jadi berkat buat Anda. Sebelum kita selesai, Lydia bisa sebelum Lydia ya, Livia bisa kasih nggak tips buat semua yang remaja-remaja yang mungkin nonton, gimana melewati COVID-19 ini, enjoy atau apa coba? Sedikit aja coba. Ya, pertama tetap tahu prioritas sih apa yang harus kalian lakuin. Kayak misalnya kalau kalian masih pada sekolah, jangan sampai tugas sekolahnya kalian tinggalin gitu aja, terus nanti pasti bakal kaget sendiri dengan tahu-tahu jumlahnya menumpuk. Sama kalau bisa sih cari hobi atau kegiatan yang bisa ngisi waktu luang kalian karena kalian tuh punya banyak banget waktu. Jadi kalian tuh bisa
mengoptimalkan diri kalian sendiri gitu loh untuk ngelakuin hal-hal yang waktu nggak ada pandemi ini kalian tuh nggak punya waktunya. Gitu sih kalau dari aku. Gitu ya. Perlu diketahui Livia ini pernah mendapat banyak prestasi. Salah satu prestasi di bidang pelajaran itu apa, Livia? Yang kurang lebih aja deh, apa gitu. Dulu pernah juara 1 lomba bahasa Inggris gitu sih. Oke. Kalau yang di bidang pelajaran. Di mana itu? Di sekolah atau di mana? Itu dari sekolah-sekolah rujukan 1 Jogja. Jadi itu ada sekolah-sekolah rujukan itu dulunya bukan sekolah internasional, terus udah jadi sekolah rujukan sekarang. Nah, itu sekolah-sekolah rujukan itu ngadain lomba gitu. Juara 1 ya, wow itu puji Tuhan ya. Kalau Anda lihat, itu kan tidak lepas dari semangat dari seorang mama, super mom. Nah sekarang Lydia, silakan Lydia kasih tips gitu ya, kasih kata-kata motivasi buat semua yang nonton, supaya semua super mom bisa kuat menghadapi semua ini. Oke, silakan. Ya, menghadapi situasi seperti ini yang kita tidak tahu sampai kapan, menurut saya, seorang ibu rumah tangga itu ya harus tetap kuat, tetap semangat. Jadi, saya kan biasa sehari-hari di rumah. Dengan adanya Covid ini juga rasanya waktu semakin panjang, semakin lama dirasakan, dan hanya di rumah. Masing-masing mungkin yang bekerja bilang, "Oh, saya biasa bekerja, di rumah bosen." Lah yang di rumah pun ini juga semakin bosen kalau kita mikir, negatifnya. Tetapi bagaimana kita bisa mensiasati setiap, kebosanan itu dengan sesuatu hal yang positif. Misalnya yang saya lakukan selama ini adalah saya suka masak gitu ya, saya suka coba-coba resep gitu. Saya buat terus ya ada rasa kepuasan gitu. Apalagi kalau sesuatu yang dibuat itu bisa ada nilai jual gitu, itu rasanya suatu kebanggaan bagi seorang wanita gitu kan, bisa cari uang sendiri itu sesuatu yang menimbulkan seneng gitu ya. Jadi, kita jangan menyerah pada keadaan, kita tidak boleh kalah dengan situasi, tapi kita harus menguasai situasi itu. Sehingga yang kita jalani itu ya terasa apa, nggak terasa panjang, nggak terasa melelahkan, jadi kita harus semangat dan sukacita selalu, gitu Kak Yu. Oke, waktu mencoba masak itu Lydia sudah pinter masak atau belajar? Saya pada dasarnya suka masak, khususnya masak-masak tentang sayur, lauk, tapi kalau kue saya kurang ya, kurang suka karena passion saya sih di menu-menu masakan gitu ya. Tapi kalau anak saya ini Livia sepertinya dia suka yang kayak puding, yang roti, yang kayak gitu. Beda aliran jadi Koyo. Jadi saya Oke, sukanya masak-masak yang kayak masak sehari-hari tapi yang aneh-aneh oke, oke. gitu. Jadi Livia masak-masak puding buat keluarga juga ya? Iya. Oke. Oke, sahabat sehat, kita semua diberkati. Terima kasih Lydia, Livia, kita sudah di ujung acara. Saya harapkan Anda mulai mengerti bahwa kalau Anda tidak bisa handle yang bisa di-handle. COVID-19 Anda nggak bisa handle, tapi Anda bisa handle diri Anda. Anda mulai upgrade diri Anda, nikmati apa yang ada. Sesuatu yang belum terlihat tidak perlu dipikirkan karena pasti terjadi. Seperti hari ini malam, besok pasti pagi. Kalau Anda ini pagi, besok pasti malam. Saya harapkan Anda mengerti ini, handle diri Anda untuk bisa mengatasi. Karena kita diberkati Tuhan dengan satu adaptasi yang luar biasa. Saya Yohanes Sunardi, mohon pamit, saksikan kita di YouTube yang lainnya. Oke, Ya, jadi dia terima bisa kasih. pamit. Oke, Ya. ya. Ya, terima kasih buat sahabat saya semuanya, tetap semangat.